Saksi hidup peristiwa Lubang Buaya. Inilah sosok Ishak Bahar, ex-Cakrabirawa, lepaskan seorang polisi yang apes ikut tertangkap. Beginilah sosok Ishak Bahar, seorang sersan mayor mantan prajurit Cakrabirawa, saksi hidup peristiwa mengerikan dari gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau dikenal sebagai G30 SPKI. Ishak Bahar melihat secara langsung dengan matanya, jasad para jenderal diturunkan dari truk ketika berada di Lubang Buaya. Tak hanya itu, Ishak Bahar juga melihat langsung Sukitman, perwira polisi yang lolos dalam peristiwa G30 SPKI. Meski mengetahui peristiwa tersebut, Ishak Bahar tak mengetahui misi menghabisi sejumlah jenderal TNI AD itu. Ketika itu, dia hanya mendapatkan perintah untuk mengawal Letkol Untung. Apa tujuannya saat itu, Ishak Bahar pun tak mengetahuinya. Ia baru mengetahui, jika tujuannya ke Lubang Buaya, di sanalah ia menyaksikan para Cakrabirawa membawa beberapa jasad jenderal. Cerita kesaksian Ishak Bahar, pada tanggal 30 September tahun 1965 sekitar pukul 18, ia tidak ditugaskan untuk menjemput para perwira TNI AD. Ishak Bahar ditugaskan untuk mengawal Presiden Soekarno ke Mabes Teknisi di Senayan. Setelah itu, Letnan Kolonel Untung, pemimpin Batalion I Cakrabirawa, meminta Ishak Bahar untuk mendampinginya ke Lubang Buaya. Dengan persenjataan lengkap, Ishak mengawal satu kendaraan bersama Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif, seorang supir, dan ajudan. Sesampainya di Lubang Buaya, Ishak diperintah untuk berjaga di sebuah rumah pondok. Menjelang tengah malam, Ishak dikejutkan dengan kedatangan pasukan Cakrabirawa yang lain. Mereka kemudian dibagi menjadi beberapa grup, dan diberi tugas untuk menculik para perwira TNI AD yang sudah ditargetkan nama-namanya. Keenam jenderal dan satu perwira TNI AD ini dibawa ke Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Ada yang dibawa dalam keadaan hidup, ada pula yang sudah tidak bernyawa. 3 dari keenam perwira yang dibawa sudah dalam keadaan meninggal, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, dan Brigjen DI Panjaitan. Sisanya dibawa dalam keadaan masih hidup. Kemudian, para perwira yang diculik itu dibawa ke Lubang Buaya. Betapa terkejutnya Ishak setelah ia melihat sejumlah jasad diturunkan dari truk yang membawa ke-7 perwira itu. Lalu, sejumlah pasukan Cakrabirawa menurunkan seorang pemuda berwajah tegang. Ia adalah Sukitman, polisi yang ikut diangkut bersamaan dengan penculikan para perwira. Nama Sukitman tidak pernah ada dalam daftar nama-nama perwira yang akan diculik oleh pasukan Cakrabirawa. Namun sialnya, Sukitman ikut ditangkap padahal ia hanya seorang polisi biasa. Pada malam itu, Sukitman kebetulan sedang melintas di depan rumah Maijen DI Panjaitan, salah satu target utama penjemputan Cakrabirawa. Sukitman yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi pun, tiba-tiba ikut diangkut ke dalam truk menuju ke Lubang Buaya. Sesampainya di Lubang Buaya, Sukitman diserahkan kepada Ishak Bahar dan diminta untuk mengeksekusi sang polisi. Akan tetapi, setelah mendengar ceritanya, Ishak Bahar pun merasa kasihan, karena Sukitman tidak tahu apa yang terjadi. Alhasil, Ishak Bahar tidak menuruti arahan itu. Ketika para pasukan Cakrabirawa sedang sibuk mengurusi jenazah para perwira, Ishak melepaskan Sukitman. Ishak menyembunyikan Sukitman di dalam mobil jeepnya. Pada akhirnya, Sukitman pun berhasil selamat dari maut. Meskipun Ishak tidak terlibat dalam proses penculikan dan pembunuhan para perwira TNI AD, ia tetap ditahan tanpa proses peradilan. Ishak dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, Lapas Cipinang selama 17 hari. Setelah itu, Ishak Bahar dipindahkan ke Lapas Salemba hingga dibebaskan 13 tahun kemudian.